Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, kitab karya dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yaitu Ushulus Sunnah. Usul jamak dari asal. Asal itu maknanya adalah dasar atau prinsip. Dalam firman Allah, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan, kalimat yang baik dengan pohon yang baik, di mana pohon yang baik itu asluha tsabit, asal jamak dari usul. Asluha tsabit yaitu akarnya, dasarnya menancap tajam, fondasinya kuat, dan cabangnya tinggi menjulang ke atas langit. Setiap ilmu pasti ada asalnya. Ya, likulli fannin lahu usuluhu. Setiap cabang ilmu pasti ada dasar-dasarnya, ada dasar teorinya, ada rumusnya. Sehingga para ulama menyebutkan man hurimal usul hurimal wusul. Orang yang tidak mengerti usul, ya, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Ada usul fikih, ada usulul hadis, ada usulul tafsir. Dan di sini adalah usulus sunnah. As-sunnah maknanya sebagaimana sudah saya sampaikan perkataan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. As-sunnah hiya al-Islam wal Islam huwa sunnah. Maka artinya usul sunnah ya dasar Islam itu sendiri sebenarnya. Namun saya minta waktu kepada antum, pembahasan tadi malam masih banyak yang kurang, dan ini saya anggap penting poin-poin akhir dalam pembahasan keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita baru sampai pada nomor 16, ya, dan mudah-mudahan panitia bisa memberikan waktunya, minta waktunya saya untuk melanjutkan kajian beberapa poin tadi malam, karena ini agak penting di belakang-belakang. Saya ulang dari poin 16, keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu al-jam'u bainal khaufi war raja wal hubbi. Di antara keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, mereka mengumpulkan antara rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta.
rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta dalam beribadah. Jadi ketika kita beribadah harus ada 3 pilar ini: khauf, roja, al-hubb. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita dakwah, hendaklah ada rasa khawatir jangan-jangan semuanya itu gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sebaliknya, kita merasa baik sementara tidak ada apa-apanya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalnya? Mereka lah orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya, dalam kehidupannya, tapi mereka menyangka dan mengira sudah melakukan yang terbaik. Menyangka dan mengira menjadi orang-orang yang sudah baik. Masya Allah, sudah mutanakkibah, sudah tutup auratnya dengan cadarnya, dengan pakaiannya, dengan sholatnya, dengan segalanya. Maka hendaklah ada al-khawf. Oleh karena itu, tadi malam saya sampaikan hadis yang membuat menangis salafus soleh. Salafus soleh akidahnya sudah lurus, ibadahnya Masya Allah, tapi menangis, mereka takut masuk ke dalam bagian hadis itu, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amal perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali 1 langkah. Lalu ketentuan telah mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam api neraka. Begitulah kata Ibnu Rajab, salafus saleh ketika mendengarkan hadis ini telah banyak membuat mereka mengalir air matanya. Karena apa? Al-khawf, yaitu rasa khawatir. Jangan-jangan saya seperti itu. Oleh karena itu apa? Setiap saat kita harus hati-hati. Bagaimana sholat saya, ngaji saya, sedekah saya, dakwah saya, taklim saya, haji saya, umroh saya, apakah di situ ada penghalang-penghalang diterimanya amal tersebut oleh Allah? Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari riya dan sebagainya. Maka hendaklah ada al-khawf, sehingga kita berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu, dengan rendah hati para jemaah. Dengan rendah hati. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Aku minta kepada Engkau rezeki yang baik, dan aku minta kepada Engkau agar amal itu diterima. Sebab karena ada amal yang tidak diterima para jemaah. Dan orang yang senantiasa memperhatikan dohir alias sunnah, maka syaitan pun selalu membongkar celah-celah yang bisa ia masuki dari sisi keikhlasannya. Para sufi, orang tasawuf kadang ikhlasnya bukan main, ya, tapi dari sisi dohirnya, yaitu dari sisi sunnahnya jauh dari sunnah, ya, jauh dari sunnah. Maka ahlus sunnah senantiasa mengumpulkan, tidak parsial di dalam memahami satu persoalan. Tidak hanya memperhatikan zahir, tapi juga batin. Tidak hanya batin, tapi juga zahir. Karena yang dilihat oleh Allah tidak hanya zahir saja, tidak hanya batin saja, tapi batin dan lahir dan batin dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari fisik kita dalam pengertian pakaian kita, penampilan kita, tapi yang dilihat oleh Allah hati dan amal. Apakah amal perbuatan yang penampilan ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Maka hendaknya kita perhatikan itu. Yang kedua, ar-roja. Ar-roja itu maknanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan upaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 200
Bapak 213. Tolong dicek barangkali salah ya. Yang berbunyi apa? Yang berbunyi ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi upaya yang sudah dilakukan berupa iman, tentu imannya sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Kemudian upaya hijrah. Apa itu hijrah? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Siapa mujahid? Al-mujahid kata Nabi, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu tetap taat pada Allah. Iman, meninggalkan dosa, melakukan ketaatan. Baru kita apa? Roja. Baru kita mengharap. Jangan mengatakan, Mas, kenapa enggak sholat berjamaah? Kenapa Anda kok tidak mengerjakan sholat? Sudahlah, jangan banyak bacot. Bukankah Allah Maha Pengampun? Ya. Bukankah Allah Maha Pengampun? Iya benar. Tapi kita harus apa? Harus melakukan upaya. Baru kita mengharapkan ampunan Allah. Baru mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang sudah melakukan upaya dikatakan ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ar-raja. Ibarat orang yang menanam jagung atau menanam padi, tanah dibajak, kemudian dikelola dengan baik, pengairan dengan baik, lalu ditebarkan benih yang sudah dipilih, dipupuk dan dijaga, lalu dia menunggu panen. Itu namanya ar-raja. Adapun panen benih tinggal dilempar semaunya, sawah tidak digarap, lalu dia duduk manis menunggu panen sekian ton, itu namanya tertipu alias irja. Itulah namanya murji'ah. Ya, jadi murji'ah memiliki pemahaman iman seseorang yang sholat dan tidak sholat tidak ada bedanya. Orang berzina tidak berpengaruh kepada imannya. Itulah murji'ah. Ya. Wal hub, yaitu rasa cinta, rasa cinta. Sehingga para ulama mengatakan man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, dialah tu zindiq. Zindiq, ulama menyebutkan maknanya diantaranya ilhad, yaitu seperti orang ateis. Ilhad. Zindiq juga maknanya beribadah dengan hawa nafsunya. Ya, ini sebenarnya penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Wa man abadahu bil khauf wahdah fa huwa haruri. Barang siapa yang menyembah Allah semata-mata dengan rasa takut, maka dia haruri. Haruri adalah salah satu kelompok dari Khawarij, ya. Khawarij. Wa man abadahu bir raja wahdahu fa huwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata hanya dengan roja saja, maka dialah murji'ah, murji. Wa man abadahu bil khauf wal hubbi war raja fa huwa mu'minun muwahhidun. Barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cinta dan rasa harap, maka dialah mukminun muwahhidun, mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Orang sufi mengatakan nahnu na'budullah la khaufan min iqabihi wa la tum'an min thawabihi wa innama na'buduhu hubban lidatihi fahasab. Kami menyembah Allah itu bukan karena takut kepada siksanya dan juga bukan karena tamak dan mengharapkan pahalanya. Namun kami menyembah Allah karena cinta kepada zatnya, sudah cukup. Itu yang dikatakan oleh mereka, ya. Oleh mereka dikatakan seperti itu para jemaah. Ya, makanya ada sampai yang mengatakan kalau kamu beribadah
jangan mengharapkan balasan kepada Allah. Ya. Dan kalau kamu ibadah jangan takut kepada siksanya. Enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Sudah sampai pada derajat seperti itu. Tidak mengapa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin para jamaah. Sampai-sampai ada yang mengatakan, Pak Ustadz, saya diajari oleh guru saya bahwa sholat itu urusan pribadi, jangan sholat ke masjid. Sebab kalau ke masjid nanti bisa riya. Nah, ini pemikiran-pemikiran ya yang dibangun di atas kerangka dasar yang salah. Seperti yang kita sering dengar, ilahilah stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubata wa firdunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dunubi mithlu adadir rimali fahabali taubata wa fardunubi. Apa itu dibaca biasanya setelah sholat, ya, setelah adzan, antara adzan dan iqamah, dengan suara yang keras di masjid atau di mushola, ya. Kemudian apa? Kemudian mereka melakukan itu, ya, dilakukan oleh mereka di antara adzan dan iqamah. Padahal itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan suara yang keras mengganggu orang yang sholat. Yang ketiga, tidak diajarkan doa tersebut oleh Nabi. Dan yang keempat, doa itu artinya kalau kita cermati, ya, tentu banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Ilahi la ilahi, ya Allah, ilahi lastu, tidaklah aku pantas lil firdausi ahla, untuk bisa menjadi penghuni surga firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak pantas untuk menjadi, tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Sementara doa yang diajarkan Nabi apa? Allah di Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang diajarkan Nabi, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ya. Kemudian yang ke-17 para jemaah, al-jam'u bainar rahmah wal lin wasyiddati wal ghilzah. Ini penting. Ya. Ahlussunnah memiliki keistimewaan bahwa mereka mengumpulkan antara sifat kasih sayang dan kelembutan serta sikap yang keras dan tegas. Nah, ini. Kasih sayang, kelembutan, tegas, keras dan tegas. Maknanya tidak hanya sekedar mengambil dari sisi kelembutan, apalagi dari sisi kekerasan. Kalau di sini disebutkan pertama al-jam'u bainar rahma wal lin, ya, kasih sayang dan kelembutan, maka di sini memang hukum asal ad-dakwah itu apa? Ar-rifq wal lin. Al-aslu fid dakwah ar-rifqu wal lin. Hukum asalnya, ya, lembut. Hukum asal dakwah adalah kelembutan. Maka narifqu ala syai'in ila zanah wa la yanzi'u an syai'in ila syanah. Nabi bersabda, tidaklah kelemah lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menjadi suatu perhiasan, dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi sesuatu yang aib. Namun apakah tidak ada tegas dan keras? Berkumpul pada Nabi dua sifat. Ya. Beliau asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, dalam surah Al-Fat ayat 29. Ya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahkan Nabi juga menghajar, ya, beberapa sahabat yang melakukan kekeliruan, kesalahan, seperti Ka'ab bin Malik bersama dua temannya yang tidak mengikuti perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk, dan yang mengungkapkan alasan, ya, Nabi melepaskannya, dan mereka bertiga Allah Ta'ala yang tahu kepada mereka yang mengungkapkan alasannya, tapi bertiga ini tidak punya alasan karena memang tidak ikut. Sehingga apa?
sehingga diboikot bahkan oleh penduduk seluruh Madinah sampai kurang lebih 40 hari. Nah, inilah yang namanya hajr, al-hajru, ya. Tapi harus pandai di dalam melihat konsep hajr. Sebab kalau tidak benar melakukan konsep hajr, ya, bisa dihajar orang. Ya, hajar itu tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam, ya, tapi harus benar dalam menerapkannya. Ya, tidak sembarangan untuk menerapkan konsep tersebut. Nabi melakukannya kepada Ka'ab bin Malik sampai 40 hari, sampai beliau itu merasa terdesak dan merasa sempit kota Madinah. Bahkan istrinya pun disuruh meninggalkan sama Nabi. Tapi ada yang membelanya, istrinya Ka'ab bin Malik sudah tua, tidak ada yang mengurusnya, akhirnya dibolehkan. Tapi setelah itu turun ayat Allah SWT yang menerima tobatnya mereka bertiga. Kepada Ammar bin Yasir, sebagaimana dalam hadis Imam Abu Dawud, Ammar bin Yasir menggunakan minyak za'faron yang biasa dipakai wanita yang tidak ada baunya. Ya, dipakai sama dia. Nabi tidak mengucapkan salam. Ya. Kenapa dilakukan oleh beliau kepada mereka dengan tegas? Karena melihat satu adalah maslahah, jalbil maslahah wa dafi madarrah. Ada maslahatnya dan menghilangkan mudarat pada mereka supaya mereka tidak terus larut dalam suatu perbuatan mungkar. Kemudian ada maslahatnya, mereka kembali. Harus pintar dalam melihat maslahat dan mudarat. Tapi Nabi SAW bersikap baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, di mana Umar mengatakan ketika terjadi hadithul ifki, Rasulullah difitnah, berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau diajak safar, ya, dan tertinggal, ternyata tertinggal juga salah seorang tentara, seorang sahabat, Safwan bin Al-Mu'attal. Kemudian ketika melihat Aisyah kaget, ya, dan Aisyah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah menutup mukanya. Kemudian ditawarkanlah kendaraannya untuk pulang, dan di siang hari sampai di Madinah semua omongan terutama Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik menyampaikan bahwa istri Nabi Aisyah selingkuh sama Safwan bin Al-Mu'attal. Ketika Umar dengar begitu, izin kepada Nabi mau sepenggal lehernya. Jangan. Dia seorang tokoh, dan kalau, ya, kita lakukan dianggap Muhammad telah membunuh sahabatnya, maka akan ribut. Maka disini lihat maslahah dan madarat. Maslahat dalam hal bagaimana kalau orang tersebut melakukan kesalahan diberi sanksi, lalu dia bisa kembali kepada kebaikan. Nah, pada zaman sekarang ini bukan berarti tidak ada yang namanya hajar, tapi melihat kondisi seperti sekarang ini, sebagaimana Syekh Al-Albani mengatakan, ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan sebagai muridnya. Sekarang yang penting bagi kita adalah, ya, yaitu satu kelembutan, ya, mensikapi orang dengan baik. Karena apa? Kalau orang sekarang misalkan nggak sholat, kita sikapi dengan kasar, ya mungkin dia akan mengatakan, emang gue pikirin saya makan sendiri, bukan kamu yang ngasih makan saya. Maka kita harus lembut, ya, harus lembut mensikapi orang, para jemaah. Ya, arifaq wal-din, ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang tegas. Bisa jadi misalkan, ya, dalam suatu lembaga ada yang menyimpang atau ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, lalu kita hajar, ya, kasih pelajaran, tidak ada masalah. Sehingga di sini tidak ada kesan, ya, hanya lembut saja, apalagi hanya keras saja. Ya, kalau keras pada orang, tidak memperhatikan kelembutan, Nabi ditegur oleh Allah, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik."
seandainya engkau keras dan kasar kepada mereka, maka mereka akan lari. Maka kita kedepankan yang namanya kelembutan. Kita kedepankan yang namanya yaitu ar-rifq wal-lin. Ya. Bahkan ada satu kaidah yang disampaikan oleh Al-Syekh yang sangat indah kaidah tersebut. Apa? Idza dhaharatil fitan wa taghayyaratil ahwal fa'alaika birrifqi wal hilmi wat ta'anni wa la tata'ajjal. Apabila timbul fitnah, keadaan berubah, maka hadapilah, wajib kamu menghadapi dengan kelembutan. Wajib engkau menghadapi dengan kelembutan, ya, dengan sabar, ta'anni dengan pelan-pelan, dan jangan terburu-buru. Ya, misalkan ada kabar, berita apa saja, jangan langsung main tindakan-tindakan kasar. Hadapi dengan lembut, sabar, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya. Sebab orang yang salah dalam diam jauh lebih aman daripada orang yang salah dalam berbicara. Di dalam keadaan penuh dengan fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Maknanya di dalam zaman fitnah, orang yang duduk lebih baik, lebih aman daripada orang berdiri. Sebab kalau orang berdiri ketika mau bertengkar, berantem, lebih siap daripada orang yang duduk. Di zaman fitnah, orang yang terbunuh lebih baik daripada orang yang membunuh. Ya. Nah, kita harus hati-hati para jemaah. Ini yang ke-17. Yang ke-18, al-jam'u bainal aqli wal 'atifah. Mengumpulkan antara akal dan perasaan. Fa'uquluhum rajihah wa awatifuhum shadiqah. Akal ahlu sunnah kuat dan perasaannya benar. Ya. Kalau menghadapi zaman seperti ini hanya dengan perasaan saja, ya, wah kasihan itu saudara kita diserang, ayo kita langsung boikot ini, pakai perasaan. Ya, tidak bisa dengan seperti itu. Akal harus kuat. Siapa yang harus memberikan solusi terhadap perkara ini? Perasaan boleh kasihan, tetap ya melihat segala sesuatu. Perasaan kita shadiqah, jujur bahwa kita punya perhatian dan peduli. Tapi tidak serta-merta kemudian mengambil tindakan boikot ini, serang begini, akhirnya terkapar di jalan. Tapi akalnya harus kuat. Ya, ingatlah firman Allah dalam surah An-Nisa ya, ayat 82 apa? Ya, fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bi law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Apa kata Allah? Apabila datang kepada mereka satu perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, langsung sebarkan karena perasaannya solidaritas langsung. Tapi logika tidak jalan. Ya. Kalau logika jalan, apa? Tidak akan seperti itu. Lau radduhu ila rasul, seandainya perkara itu dikembalikan kepada Rasul. Ya. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr. Siapa ulil amr di sini? Bisa pemerintah, ya, dan bisa ulama. Tapi melihat dari siyaqul ayat, ya, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, sungguh akan mengerti. Lam taukid, benar-benar la alima, akan mengerti dengan ilmu siapa? Orang-orang yang bisa beristinbat. Orang-orang yang bisa beristinbat di sini, kata-kata istinbat, istanbato, kata Ibnu Katsir, ya, al-istinbat itu istikhrajul ma' minal ardi. Ya, mengeluarkan air dari bumi alias bikin sumur. Kalau konteksnya di tanah Jaziratul Arab situ, menggali sumur bukan perkara yang mudah.
sekali gali keluar batu. Jangan di sana, coba di sini bikin sumur. Kadang ngebor sini nggak bisa, nggak keluar, ngebor sana. Padahal dia sudah ahli. Nah, kata istinbato itu asalnya digunakan untuk apa? Untuk mengambil sebuah kesimpulan hukum dalam keadaan carut marut, aman dan kacau. Tidak langsung serbu, langsung begini. Serahkan kepada ilmu, kepada ahlinya, kepada para ulama tentunya di sini. Bagaimana kesimpulan yang harus diambil, ya, membuat suatu gerakan-gerakan, ya, gulingkan fulan, bentuk negara Islam, bentuk khilafah, macam-macam sudah, boikot ini, boikot itu, sampaikan kepada orang yang berilmu. Dan terkadang fatwa yang ada, orang-orang yang berilmu tidak populer, tidak sesuai dengan selera orang banyak. Dan memang kalau mengikuti selera orang banyak, maka potensi besar untuk sesat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah berfirman, kalau engkau mengikuti seleranya orang banyak, ya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, maka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebanyakan, ya, wa aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, yang ngerti sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit yang bersyukur. Innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang haram itu ada yang syubhat yang tidak banyak orang yang tahu. Nah, ketika dalam keadaan syubhat, rancu, apa yang harus dilakukan? Potong tangan saja, rajam saja, kalau masih ada kerancuan nggak boleh dijalankan. Ada hadis dhaif, ya, tapi ulama ijma atas tidak bolehnya ditegakkan hudud dalam keadaan syubhat. Idra'ul hudud, ya, bisyubuhat. Tinggalkan hukum potong tangan, rajam karena masih ada kerancuan. Nah, syubhat kerancuan zaman seperti ini para jemaah, kita tidak hanya bisa melihat dengan perasaan, apalagi dengan kondisi politik dan lain sebagainya. Nah, orang lari ke barat, dikejar ke barat, ternyata dia ke timur. Ya. Itulah kalau hanya dengan perasaan. Maka harus mengumpulkan antara akal dan perasaan. Tapi juga demikian, tidak bisa hanya dengan semata-mata dengan akal semata, ya, dengan akal semata. Kemudian yang ke-19, al-adl, keistimewaan Ahlus Sunnah adalah adil. Ya. Fal adlu min a'dhamil mizan li ahli sunnah, fa hum adalun nas wa ulahum bi imtithali qaulillahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Adil, keadilan termasuk keistimewaan yang sangat besar bagi ahli sunnah. Mereka adalah orang yang paling adil dan orang yang paling utama di dalam menjalankan firman Allah An-Nisa 135. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qist, orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada lillah, yaitu menjadi saksi-saksi atas Allah Subhanahu, saksi-saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Al-An'am 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara, adillah, meskipun, ya, harus bawa konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi kerabat-kerabat dekat. Itu Ahlus Sunnah, ya. Memiliki keistimewaan, mereka adalah orang yang adil. Oleh karena itu kita lihat bagaimana dalam ilmu Al-Jarh wa Ta'dil, ya, Al-Jarh wa Ta'dil, ya, kitab-kitab Rijalul Hadis, bahwa si fulan pendusta. Kadang mereka mengatakan nahnu nagtab sa'atan, ayo kita ghibah sebentar. Jadi ada ghibah yang dibolehkan. Ahli hadis mengatakan apa? Ayo kita ghibah sebentar. Apa ghibahnya?
fulan layyin, fulan lembek, fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan dajjal. Artinya kalau kita membicarakan seseorang disebabkan ya pengaruh dia yang buruk kepada agama, membicarakan seseorang karena pernyataan-pernyataannya atau tulisan-tulisannya akan merusak agama, menodai agama, maka perkara itu disebut oleh Al-Imam Nawawi wajib untuk dibicarakannya, bahkan merupakan ijma' kesepakatan para ulama ya umat ini atas bolehnya, bahkan wajib. Tapi untuk bicara seperti itu harus didasarkan dengan wara' dan rendah hati, hati-hati, bukan untuk ngoncei aibnya orang, ya, bukan untuk mengupas aibnya orang, bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk menjaga agama. Lah disinilah ya akal dan perasaan harus berkumpul para jemaah. Ya. Kemudian yang ke-20 al-amanah al-ilmiyah ya. Memiliki sifat amanah ilmiah ya. Coba kita perhatikan kita sholat ketika bangun dari ruku' baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana Rabbana lakal hamdu, yang lain Rabbana wa walakal hamdu. Bedanya wow, itu dibahas. Apakah ini datang dari Nabi SAW? Ya, dalam seluruh salam dijelaskan. Ternyata dua-duanya benar. Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu. Satu huruf, beda satu huruf. Itu dibahas apakah betul datang dari Nabi. Karena mereka menyadari betul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan ambil bagian dalam api neraka. Maknanya mereka sangat hati-hati tentang amanah ilmiah ini. Amanah ilmiah, bukan khianat. Nah sekarang orang nulis buku sudah semaunya, semua omongan, aduh pokoknya laku jual, pokoknya bestseller sudah selesai. Apakah itu menghasilkan kekacauan kepada masyarakat? Barangkali bukan menjadi pikirannya, yang penting untung ya. Tapi keistimewaan Ahlussunnah, mereka punya amanah ilmiah. Tidak boleh mereka berdusta, tidak boleh mereka kemudian semaunya ya. Lebih-lebih di sini dalam masalah berbicara tentang agama ya. Tidak boleh ya, berdusta atas nama Allah, apalagi ya, berdusta atas nama Rasul. Misalkan menukil perkataan orang ya. Misalkan dalam tulisan-tulisan ilmiah, orang menulis satu buku berkata misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i di mana dalam kitab Aqidah Ahlussunnah. Nah, Aqidah Ahlussunnah bukan kitabnya Imam Syafi'i, dicoret. Ya harus kepada kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau sebagaimana dinukil, nah itu baru. Ini amanah ilmiah. Kemudian yang ke-21 al-wasatiyah, yaitu Ahlussunnah berada di tengah-tengah ya. Antara orang-orang yang ifrat wa tafrid, melampaui batas dan meremehkan ya. Ahlussunnah berada di tengah-tengah di antara orang yang melampaui batas dan meremehkan. Seperti apa? Dalam masalah sifat-sifat Allah, maka Ahlussunnah berada di antara ahlut ta'til dan ahlut tamtsil. Contohnya dalam masalah sifat Allah, Ahlussunnah di antara mu'attilah dan musyabbihah. Siapa mu'attilah itu? Mu'attilah orang yang nolak sifat Allah. Musyabbihah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Syekh Shalih Fauzan belum mengatakan kullu mu'attilin musyabbihah.
Ya. Walaysa kullu musyabbiha mu'attilan. Setiap mu'attil dia musyabbihah, dan tidak setiap musyabbihah mu'attil. Maksudnya apa? Mu'attil itu orang yang menolak sifat Allah. Seperti dalam Al-Quran dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, orang langsung berpikir, masa Allah punya tangan? Langsung dia yang dalam akalnya masuk perbandingan antara Allah dengan makhluknya. Ketika bertanya, masa Allah punya tangan? Pertanyaan itu dibangun di atas kerangka, bukankah tangan itu sifatnya makhluk? Akhirnya apa? Dia serupakan dengan makhluk dulu. Setelah itu, ini tidak mungkin, ini mustahil. Akhirnya ditolaklah sifat Allah, bahwa Allah punya tangan. Jadi orang yang menolak sifat Allah, awalnya muqaddimahnya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga Syaikhul Fauzan mengatakan, setiap orang yang menolak sifat Allah, dia menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Tapi tidak semua orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya menolak sifat Allah. Ya, misalkan orang tidak mau kopi, ya sudah, itu namanya dia tidak mau kopi tapi maunya air. Ya. Beda dengan orang sudah tidak mau kopi, tidak mau semuanya. Itulah mu'attilah. Jadi menyerupakan dulu, baru ditolak. Adapun Ahlus Sunnah di antara itu, ya, bagaimana konsep mereka di dalam masalah sifat Allah? Bagaimana dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syaikhul Islam mengatakan bahwa Ahlus Sunnah asbatu isman min asma'illah wa sifat min sifatillah. Mereka menetapkan, yaitu sifat dari sifat Allah, nama dan nama Allah, sebagaimana kama athbatallahu ala nafsihi fi kitabih wa athbata nabiyyuhu fi sunnatih, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kitab-kitabnya, dalam ayat-ayatnya, dan juga yang ditetapkan nabinya dalam hadis yang sahih, tanpa adanya tahrif. Tahrif itu apa? Merubah makna dan lafaz, baik menambah maupun mengurangi, tanpa adanya takyif, menanyakan bagaimananya, tanpa adanya tasybih, menyerupakan dengan makhluknya, tanpa adanya taktil, menolak sifatnya. Allah punya sifat bersemayam di atas arsy. Maka Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Al-istiwa maklum, ya. Wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Ketika ditanya Imam Malik, istiwa itu apa? Kok Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy? Maka Imam Malik langsung menundukkan kepalanya, ya. Keringat besar keluar dari beliau karena belum pernah ada pertanyaan itu sebelumnya. Di masa sahabat pun belum pernah ada pertanyaan itu. Langsung beliau angkat kepala dan mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa maklum. Maklum apa? Maklumul makna. Maknanya sudah dipahami. Istiwa itu seperti apa? Tapi bagaimana Allah beristiwa? Apakah duduk atau berdiri atau berbaring? Tidak diketahui. Karena apa? Karena Allah tidak menjelaskan. Dan para sahabat pun tidak bertanya, karena Nabi tidak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan. Beriman kepadanya wajib, dan bertanya tentangnya perkara yang baru. Nah, itulah di dalam memahami sifat. Beda dengan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah punya tangan, Allah bersama kita. Di mana Allah? Di sini Allah. Ya. Di mana Allah? Dalam jubah Allah. Seperti perkataan Syekh Siti Jenar, ya. Kalau dulu Al-Hallaj, Jahmiyah, Jahm bin Safwan dan sebagainya. Ya, maka di sini tidak menyerupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah,
dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita disuruh ibadah dengan ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan engkau ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, Allah melihatmu. Seakan-akan. Maka ketika kita sujud, yang paling dekat kita dengan Allah sujud. Lalu kemudian membayangkan, ya, karena khusyuknya Allah seperti cahaya misalkan, Allah seperti ini. Maka yang masuk ke dalam benak kita itu termasuk syai'un, sesuatu. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Ya, termasuk sesuatu, maka tidak masuk ke dalamnya. Sehingga apa yang kita menjadi gambaran kita tidak seperti itu Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena ketika kita menangkap sesuatu para jemaah, maka itu adalah makhluk. Apa yang kita tangkap adalah makhluk, dan kita tidak bisa melihat Allah ya di dunia ini, kecuali nanti di surga, di akhirat kita bisa melihat Allah. Kemudian masih nomor 21, contoh tentang tengah-tengahnya Ahlussunnah dalam masalah ancaman, ya, dalam masalah janji, ya, masalah janji antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Dalam agama itu ada janji, ada ancaman. Ya, ada janji, ada ancaman. Ada seorang Mu'tazilah dialog dengan seorang Ahlussunnah, Abu Amr ibnul Ala, Ahlussunnah. Ya, Abu Amr ibnul Ala. Kemudian seorang Mu'tazili ini ya mengatakan, bukankah Allah itu tidak menyelisihi janjinya? Iya benar. Tapi kenapa orang yang diancam berzina misalkan, dia melakukan dosa besar, kok bisa diampuni, tidak masuk ke dalam neraka? Ya, seperti pertanyaan saya pada waktu yang lalu di tempat yang lain di sini. Pertanyaan saya, orang yang berzina melakukan dosa besar, kemudian dia matinya belum bertobat, tapi matinya dia dalam keadaan bertauhid, bagaimana kedudukan orang itu? Apakah orang tersebut langsung masuk surga atau masuk neraka lebih dulu? Sebelum saya jelaskan yang lain, barangkali pertanyaan ini bisa membantu kita. Orang berzina, dia mati belum bertobat, dan matinya dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana kedudukan orang tersebut? Langsung masuk surga atau masuk neraka dulu? Neraka dulu. Bagian kanan. Barakallah. Lain di depan, Pak. Neraka dulu langsung surga? Neraka dulu, ya, yakin? Oh, yakin. Baiklah. Ada yang langsung surga, Pak? Ini akidah, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda, antum akidahnya tidak sama. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, yaitu tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah azab dia, masuk neraka dulu dengan keadilan Allah. Kalau Allah mau berkehendak, masuk surga langsung tanpa sisa sesuai dengan rahmat Allah. Ya. Sehingga tidak bertentangan antara hadis, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Maknanya, meskipun belum minta ampun, asalkan bertauhid, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, langsung masuk surga karena mendapatkan ampunan. Hadis lain mengatakan, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tauhid min iman, akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, meskipun sebesar biji zarrah. Maknanya dia bertauhid,
tapi dosanya begitu banyak, dan tidak mungkin para jemaah keluar dari neraka kecuali sebelumnya masuk terlebih dulu. Ya, karena orang ahli surga yang terakhir, ya, yang dikeluarkan dari neraka itu ditawarkan oleh Allah, maukah kamu aku berikan, ya, karena sudah semua orang sudah menempati surga, sudah masuk. Mana ya Allah, saya mau masuk di mana? Maukah aku berikan, ya, 7 kali